Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakyardra Handaru, NIM 2405061. Saya dari D4 Rekayasa Perangkat Lunak RPL 2A. Jadi saya akan mempresentasikan tugas besar basis data saya yang berjudul implementasi logika kontrol transaksi pada sistem pengarsipan karya lomba berbasis Oracle. Di tampilan pojok kanan itulah cover dari tugas besar saya. Lanjut ke slide. Jadi latar belakang. Apa sih latar belakang yang jadi tugas besar ini? Yang pertama adalah tugas akhir. Saya akan mengerjakan tugas akhir saya yang akan dilakukan dengan implementasi fitur-fitur penting pada Oracle Database dan dapat dipahami oleh presentasi tersebut. Lanjut, rumusan masalah. Apa sih yang menjadi rumusan masalah? Yang pertama ada bagaimana membuat PLSQL untuk pegawai bisnis, lalu bagaimana menjaga integritas data dengan transaksi, menerapkan user privilege, melakukan backup and restore, bagaimana membangun basis data terdistribusi dan juga warehouse, serta melakukan database yang baik. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama yaitu menghasilkan sebuah sistem basis data yang berfungsi lengkap dengan fitur PLSQL serta mekanisme backup and restore. Selain itu, penelitian bertujuan untuk pemahaman praktis mengenai cara kerja modul-modul PLSQL dalam skenario dunia nyata. Lanjut, apa aja sih yang batasan masalah? Batasan masalah yang pertama ini adalah hanya sebatas backend, bukan ada frontend-nya, tapi nanti memakai DBN output. Lalu di yang kedua ini studi kasus dibatasi dengan pada 3 entitas saja, tapi ada 2 tabel perantara ini dengan daftar lomba dan upload. Yang ketiga, implementasi basis data terdistribusi dibatasi dengan koneksi lintas skema lokal di satu instance Oracle DB Link dan tidak mencakup application atau cyber kompleks. Lanjut ke desain sistem. Nah, ini adalah desain sistem IRD saya. Saya memakai 3, yaitu lomba, tim, dan juga file peserta yang warna merah itu. Lalu ada daftar lomba dan upload untuk tambahan 2 tabel untuk menyambungkan 3 entitas itu. Pertama kita akan membuat tabel. Yang pertama itu ada create table, kode dari itu kita memakai 3 entitas, lomba, tim, file peserta. Lalu daftar lomba kita juga buat tabel, lalu kita insert data-datanya. Pertama saya akan mengupdate tim 2 yaitu tim beta menjadi tim namanya menjadi tim Ronos, lalu perintah tim insert yaitu untuk menambahkan tim Garuda di tabel ketiga, lalu tim delete lagi, tim Garuda lagi kita delete lagi, dan hasilnya tanpa kegagalan dan berhasil. Lalu kita proses prosedur dan error handling atau exception handling. Jadi prosedur yang diuji meliputi prosedur update nama lomba dan juga table file, yaitu mengubah nama lomba berdasarkan ID lomba dan juga menambahkan file baru ke file peserta. Pertama kita masukkan create or replace prosedurnya untuk melakukan prosedur, lalu sudah jadi itu prosedur tambah file compile. Dan exception handling untuk kegagalan ketika ID fiktif dipakai, sistem menampilkan error no data found, yaitu lomba tidak ditemukan, yang artinya memakai exception when no data found, then DPMS output error no data found, lomba ID tidak ditemukan. Beberapa join, yaitu yang pertama kita bahas dulu kodenya, yaitu deklarasi content number begin forek in select from team dan join. Ini join adalah yang menjadi unsur utamanya untuk menggabungkan 5 tabel, ya, itu no, tim, nama lomba, status daftar, nama file, ukuran, dan ukuran file. Nah, ini if, case of, while, dan atau loop, kita akan mencoba untuk memvalidasi ukuran file yang kita punya. Nah, contoh kita uji if else. Nah, pertama ukuran file peserta, lalu begin select into from where if else. Nah, ini adalah kunci utama dari if else yang akan menampilkan DBN tersebut, yaitu filenya itu laporan alpha. Kita akan menghitung laporan alpha apakah statusnya adalah gagal, yaitu melebihi batas max, karena laporan alpha ini melebihi batas max. Lalu ke uji case, yaitu file desain kita mencoba desain beta, itu kategorinya adalah sedang 1 sampai 5 MB, karena file beta ini, desain beta ini mencakup ke dalam kategori sedang. Lalu ke uji untuk menampilkan semua file di tim 1, yaitu ID tim 1, apa aja tim 1 itu ada file laporan alpha, yaitu 5.500 KB yang sudah kita hitung dengan menggunakan sudah kita uji menggunakan loop atau while. Jadi untuk itu validasi ukuran data, case mengkolomkan file ke dalam kategori ukuran tertentu, loop while dengan kursor menampilkan daftar file berdasarkan ID tim. Lanjut ke trigger, kita buat dulu triggernya. Yang pertama itu create or replace trigger, lalu before insert on daftar lomba. Selanjutnya kita uji. Kalau sudah jadi berarti trigger target daftar compiler. Kita uji DBMS insert into, saat kita lakukan trigger akan menampilkan data di hari itu. Saya membuatkan di jam 1 malam lewat 11 menit, yaitu di tanggal 3 Desember 2025.
Pengujian dilakukan dengan melakukan insert ke tabel daftar lomba tanpa menyertakan tabel daftar. Kemudian data diverifikasi melalui select dan block di SQL. Lanjut. Kita ke commit, save point, dan rollback. Save point, apa itu gunanya save point? Save point adalah dengan seperti save dengan data yang sebelumnya atau tidak melewatkannya. Itu kita update nama lomba where save point SP aman, berarti kita akan save point di bawahnya titik lomba dan jadi aman tuh, data tidak ada. Apa sih yang agar tidak ada, yaitu exception when not found melakukan rollback. Jadi pas dicari ID 999 itu tidak ada, lalu lakukan rollback lagi ke save point yang terdekat, yaitu save point hackathon final. Kita commit rollback to SP berhasil, berarti yang tadi 1-1. Perubahan nama lomba langkah A tersimpan permanen. Hasilnya nama lomba diubah karena adanya efek save point, tapi tadi yang status daftar di daftar lomba tidak berubah karena tidak ke save point. Selanjutnya kita ke user privilege. Apa sih itu user privilege? Itu kita akan membuat user baru dengan ID utama yaitu sistem, lalu membuat tugas admin dan juga tugas user. Itu tugas user itu bisa select, insert, update, delete semua table. Tapi tugas user select aja atau hanya lihat aja. Kita buat tugas admin dulu. Yang pertama, alter section, set counter PTBI ini adalah salah satu utama untuk bisa membuat tugas admin atau admin user privilege. Kita uji coba, pas dicoba, tugas usernya sudah hilang karena sudah dihapus oleh admin pusat atau sistem pusatnya gitu. Hasilnya tidak punya akses dan revoke berhasil. Lanjut. Selanjutnya ini ada backup dan restore. Nah, apa sih backup and restore ini? Yaitu EXPDB atau IMPDB. Ya, ini adalah melakukan backup personal database yang di backup hanya objek-objek milik skema saja. Bukan buat pertama kita buat directory Oracle harus sama di directory yang asli. Lalu kita buat, kita juga membuat di directory tubes underscore backup. Ujinya yaitu pertama kita ganti namanya, terus kita hapus juga datanya. Nah, datanya itu sebelah kiri bawah itu sudah rusak, lalu kita import yang sudah di backup tadi yang sebelah sini, lalu data kembali ke semula sebelum dirusak, yaitu memakai restore, system, dan export. Nah, kita akan mencoba backup dan recovery Herman. Herman ini lebih luas. Kita pertama backup dulu dengan XFDB1 itu di tanggal segini, lalu kita kalau kita uji kerusakan datanya, backup kita cek dulu nih, wah ternyata sudah ada di tanggal 23 November. Lalu kita akan restore datanya lagi di tanggal backup yang sudah tadi itu, yang sesudah dirusak. Dan ternyata restore dan kita cek datanya, tabelnya muncul lagi dan terakhir di backup yaitu di tanggal tadi. Dengan menggunakan restore, start of mount, restore, recover data, dan alter database, maka kita akan mencoba distribusi atau database link. Nah, buat database pertama kita akan buat tabel nilai akhir dulu untuk praktek distribusi karena di ini susah untuk melakukan distribusi database link. Lalu kita coba ID tim, kita nilai untuk tim 1 yaitu 90 dan tim 2 itu 85 tugas admin. Karena yang tadi itu buat itu di tugas admin, tapi kita coba di sistem dan ternyata nilainya muncul. Lalu kita warehouse. Nah, apa ini warehouse? Itu data-data yang semuanya jadi satu, yaitu menentukan rasio kontribusi masing-masing institusi terhadap total keseluruhan. Nah, pertama kita select institusi konsum. Nah, kita pakai konsum, lalu kita joinkan juga dengan institusi dan juga total ukuran serta menentukan persentase total. Itu ada institusi Universitas Indonesia, itu berapa jumlahnya ada 1, totalnya ada 5.500 dengan persentase total 69. Itu saja. Ada kesimpulannya, lalu kesimpulannya adalah penerapan PLSQL secara signifikan meningkatkan kontrol dan fleksibilitas terhadap database. Fitur-fitur ini seperti prosedur, fungsi, trigger, manajemen transaksi, kontribusi, lebih aman, struktur, dan mudah dipelihara. Ujian ini juga termasuk penanganan kesalahan, error handling, akses pengguna, dan strategis pencadangan serta pembelian data menggunakan SSPDP dan Herman menunjukkan bahwa semua komponen berfungsi dengan distribusi dan juga adanya warehouse, mencoba warehouse. Nah, serta pembelian data secara aktif. Sarannya yaitu pemisahan babnya dibuat lebih jelas agar dokumentasi lebih mudah dan dipahami dan tidak membingungkan saat menulis laporan. Laporan tugasnya itu jadi terpisah-pisah membuat mahasiswa itu menjadi bingung. Perlu dilakukan penyederhanaan survival jika sistem ke depan jika ingin dikembangkan menjadi aplikasi lebih besar. Nah, gunakan penamaan table prosedur konsisten supaya tidak terjadi kebingungan saat menguji atau melakukan maintenance sistem. Lalu untuk daftar pusaka saya memakai IEEE dengan langsung di website Oracle langsung yang ada di tugas besar saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya Ki Arda Handaru. NIM 2405061. Terima kasih.